Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum kita belajar, Ustazah mau bertanya dulu nih. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah seperti kucing, bebek, ayam, dan lain-lain? Pernahkah kalian mengamati kucing itu bertelur atau melahirkan ya? Kalau ayam bertelur atau melahirkan ya? Nah, biar lebih jelas, pada pembelajaran ini kita akan bahas perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangbiakan hewan. Yuk sama-sama kita simak materinya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa arti perkembangan, perkembangbiakan. Nah, yang pertama kita tahu dulu perkembangan itu apa. Perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik pada hewan. Contohnya pada burung. Ketika baru menetas, sayapnya belum bisa terbang. Namun, seiring berjalan waktu, organ-organ fisiknya mulai berkembang. Sayapnya bisa terbang tanpa bantuan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Berikut cara perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, bertelur atau disebut dengan ovipa. Contohnya ayam, ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, penyu, dan lain-lain. Yang kedua, melahirkan atau disebut dengan vivipar. Contohnya kucing, kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Hewan tersebut bertelur tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya buaya, ular kobra, kadal, dan lain-lain. Nah, yuk kita bahas salah satu contoh hewan yang bertelur. Yang pertama, bebek. Tahapan perkembangbiakan bebek. Bebek pertama kali berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian menetas menjadi anak bebek, kemudian
tumbuh menjadi bebek muda, dan tumbuh menjadi bebek dewasa. Contoh yang kedua, kupu-kupu. Tahap perkembangbiakan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telurnya itu menempel ke daun, kemudian telurnya berubah menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, tumbuh menjadi kupu-kupu cantik. Contoh yang ketiga yaitu ikan. Tahap perkembangan ikan. Yang pertama, telur, kemudian tumbuh menjadi ikan muda, kemudian tumbuh menjadi ikan dewasa. Contoh yang keempat yaitu kodok atau kata. Tahap perkembangan kodok. Kodok berkembang biak dengan cara bertelur. Yang pertama, bertelur, kemudian berubah menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian tumbuh menjadi kecebong dengan kaki, kemudian katak muda, kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Contoh yang kelima yaitu tahap perkembangan nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telurnya berubah menjadi jentik-jentik nyamuk, kemudian tumbuh menjadi pupa, kemudian tumbuh lagi menjadi nyamuk muda, dan tumbuh lagi menjadi nyamuk dewasa. Contoh hewan melahirkan atau disebut dengan pipipar. Contohnya seperti kambing, gajah, kucing, dan lain-lain. Nah, kita bahas satu contoh saja, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kita ambil satu, yaitu kucing. Tahap perkembangan kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian tumbuh menjadi anak kucing, tumbuh menjadi kucing muda, dan kemudian kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Contoh hewan bertelur dan melahirkan atau disebut dengan opopipipar. Contohnya seperti ular, buaya, dan kadal. Demikian ya pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan.